Semoga pekerjaan hari ini diberi kelancaran, keselamatan. Baik, bisa dimulai. Y'all ready for this? Era milenial saat ini bagiku adalah wadah untuk beraksi. Sudah nggak zaman, cuma ngandelin otot aja untuk bekerja. Pola pikir out of the box juga harus dipakai. Profesi bukan semata untuk mengejar materi, tapi bagaimana kita dapat bermanfaat bagi orang banyak. Idealis diri bukan solusi, mending kita cari teamwork yang bersinergi. Untuk memajukan negeri ini masih sangat jauh bagiku. Tapi setidaknya saya masih punya peran di kota ini. Batu tempo dulu, ini adalah batu yang sudah digarap lama itu oleh para kolonial sebagai tempat daerah wisata. Udaranya dingin, banyak gunung, sehingga sampai dijuluki The Clean Switzerland. Semuanya menyajikan sesuatu yang sifatnya surga. Umur saya sekarang 61 tahun, akan pasti ingat. Jadi kita kalau kumpul itu di sungai itu kita bisa bermain macam-macam. Ikan wadernya banyak. Kalau kita mau cari ikan wader itu tinggal ditembok tok, disat gitu, ikan wadernya banyak sekali. Seiring waktu, Batu mengalami peningkatan dari kecamatan kepada kota. Batu yang dulu adalah tempat pelesir berubah menjadi tempat transit, sekarang menjadi tempat pemukiman. Populasi berkembang besar sekali. Kota Batu ini sejak awal adalah kota yang terbuka bagi semua orang datang di Batu. Masyarakatnya juga terbuka. Dengan menjadi kota wisata Batu, itu artinya Batu bisa dijadikan sebuah daya tarik karena mempunyai potensi-potensi yang luar biasa. Yang pertama, karena udaranya yang sejuk, itu merupakan modal ya. Terus yang kedua, komitmen daripada masyarakat, pemerintah, dan swasta untuk menjadikan Batu sebagai kota wisata. Jadi masing-masing desa kelurahan di kota Batu itu semua punya ikon-ikonnya. Yang ada di mindset masyarakat itu Batu terkenal dengan Jatim Park Group-nya. Tetapi sebetulnya kota Batu itu diawali dengan Jatim Park Group itu dampaknya luar biasa juga. Orang yang rumahnya tadi tidak menghasilkan ekonomi, tetapi sekarang sudah menjadi homestay, 263 homestay. Sekarang menjadi rumah produktif. Yang tadinya mungkin jualan keliling, sekarang PKL di sana. Dengan adanya BNS, itu kan dampak dari pariwisata kan luar biasa. Di negeri ini, roda ekonomi terus berjalan dan meningkat pesat. PLN selalu bekerja keras di balik layar untuk ikut mendukung kemajuan ekonomi. Sektor pariwisata menjadi kekuatan paling besar di kota Batu. Dengan kondisi tersebut, banyak sekali iklim industri yang tercipta, mulai dari industri skala kecil, menengah, sampai besar. Kemajuan industri menjadi prioritas bagi PLN. Tanpa pasokan listrik yang memadai, operasional industri tidak akan efektif di era modern seperti saat ini. Dengan kemajuan industri, otomatis akan tersedia banyak lapangan pekerjaan dan tercipta kestabilan neraca perdagangan. Untuk membangun Indonesia yang lebih modern, merupakan tantangan yang harus kita hadapi bersama. Dengan energi optimisme, PLN siap menjadi jantung utama untuk bergerak. Sering aku mengeluh betapa membosankan pekerjaan ini. Betapa beratnya melawan panasnya matahari. Memikul tanggung jawab bertahun-tahun
dengan kegiatan yang monoton. Tapi, di balik itu semua, saya baru sadar juga, ternyata mata ini kurang memandang lebih luas. Di masa pandemi ini, banyak banget orang yang bergantung pada listrik. Pelajar yang sekolah online di rumah demi cita-citanya. Orang tua yang bekerja keras di luar demi ekonomi keluarga. Tenaga medis yang selalu siaga di tengah ancaman virus corona. Mereka semua semakin membuatku sadar akan pentingnya tenagaku. Seakan-akan semua orang menungguku. Yang awalnya memajukan negeri ini hanyalah seperti mimpi bagiku, ternyata secara tidak langsung aku juga sudah terlibat di dalamnya.